Rasulullah. Saat ini kita alhamdulillah sudah melewati yaitu aula atau salah satu masjid Ibnu Abbas yang berada di kota Taif. Yang suasananya gimana Ibu? Hawanya enak gak Bu? Betah di sini Bu? Betah ya, kalau di sini betah ya? Terus kenapa naik mobil Ibu? Belum pada beli delima ya Bu ya. Sekarang Ibu di sini dulu ada pasar buah. Sekarang sudah tidak ada, sudah digusur lagi. Di sini kadang aturan bingung. Kalau tidak sesuai keinginan pemerintah itu mainnya main gusur, main rusak udah. Itu ketentuan di Arab Saudi. Jadi apapun ketika kita membuka perusahaan harus sesuai dengan prosedur yang sudah disiapkan dari pemerintah Arab Saudi. Kemarin ini Bu, di sebelah kanan ini adalah warung tradisional, semua jualan ada, buah-buahan ada, sudah dibikin lagi. Namun sekarang baru 3 bulan sudah hilang lagi. Seperti halnya ke peternakan unta, kemarin masih ada di kota Taif, baru 2 minggu ke belakang sudah ditutup lagi. Luar biasa semuanya. Jadi orang gak ngeliat itu ya. Tuh delimanya Ibu, tapi sayang ya kita waktunya juga agar itu nanti juga banyak di tempat-tempat yang lain, di tempat makan ya. Enggak, di atas ada di Parfum. Kalau yang mau beli buah nanti di tempat parfum aja ya Bu ya. Mungkin di sana kita sambil muter-muter lihat parfum yang mana sekarang. Nah, di samping-samping masjid ini Ibu, semuanya banyak yaitu makbarah atau kuburan-kuburan sahabat-sahabat yang lain. Namun masyhurnya di sini adalah sahabat baginda Rasulullah SAW, yaitu siapa tadi? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, nanti reruntuhan masjid yang pertama di zaman Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas nanti ada di sebelah kanan ya. Nanti kita masuk dulu, atau kalau bisa berarti orang muter kadinya. Kadi itu lewat itu. Assalamualaikum kadi itu enak Kemana? Oh, namanya kita nggak bisa melewati masjid yang dulunya dibangun di zaman Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, di sana tuh reruntuhan yang pertama Masjid Ibnu Abbas masih ada tuh kan, yang di atas sana. Itu masjid yang pertamanya tuh masih ada itunya ya. Tapi sekarang dirubah menjadi dimajuin ke depan. Dan ini juga adalah salah satu makbaroh Pak, kuburan di dalam ini. Cuman enggak kayak di kita terurus atau seperti apa ya Pak ya. Jadi biasa-biasa saja tuh di dalamnya itu. Tidak ada yang mengurus. Nah, untuk saat ini kita akan melanjutkan yaitu ke salah satu melewati masjidku. Masjidku itu apa Bu tadi? Halo, masjidku itu apa? Kalau ini namanya apa Pak? Sikut. Nah, masjidku itu adalah Masjid Sikut. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Taif itu, beliau dicaci, dimaki, bahkan di rogahala, kalau istilah itu apa dinamanya, diintimidasi, sampai-sampai badan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bercucuran darah Pak, sehingga tumit kakinya itu di ituin batu atau diituin dengan kotoran-kotoran unta, dengan tulang-tulang belulang unta, sehingga Rasulullah SAW merasakan sakit yang luar biasa. Tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa ketika baginda Rasulullah SAW ke tempat ini, beliau mendekati orang-orang yang berada di kota Taif itu seperti itu. Hanya beliau mengelakkan, atau saya tidak mau ikut urusan yang seperti kamu sampaikan, yaitu bukanlah kamu seorang nabi, bukan seorang rasul kamu itu. Kamu itu adalah manusia biasa. Sehingga pada saat itu Rasulullah SAW menyampaikan kepada penduduk-penduduk yang pernah diketemui oleh beliau,
biarkan jika engkau tidak percaya, tapi sampaikan, jangan sampai terbuka ke orang lain yang tidak mau mengimaninya. Sedangkan pada saat itu Rasulullah SAW mau keluar dari tempat ini, Pak, hanya dipakai guyonan. Ini jemaah tadi saya belum hitung, apa udah ada semua apa belum? Udah. Muhammad, Mr. Muhammad Malik, ya? Malak. Pada saat itu Rasulullah SAW mau keluar masih dipakai bulan-bulanan, Bu. Masih kata itu pas mau keluar dicegat di sini, dicegat di sini. Nah ini. Nih, Pak. Reruntuhan masjid yang pertamanya ini nih. Nih, ya, kelihatan nih, Bu. Kelihatan enggak? Enggak kehalang mobil sekarang. Nah, ini. Reruntuhan yang pertama Masjid Ibnu Abbas ini nih, Bu, ya. Sekarang dikedepanin, tapi reruntuhan yang lama itu diabadikan, ya. Nah, tadi saya tunjukkan kepada Ibu, inilah toilet perempuan. Ke sini, Bu. Ada yang ke sini? Airnya ada enggak? Oh, berarti yang enggak ada airnya Ibu kurang beruntung. Nah, ini laki-lakinya di sini. Tadi ketika masuk dari masjid, lurus keluar langsung ke toilet nih, sini nih. Ya, nanti kalau ke depan, kalau itu lagi, kalau toilet yang depan macet, Ibu ke tempat ini langsung masuk ke masjid, lurus keluar, itu ada toilet yang agak bersih, ya. Sampai di mana tadi, Ibu? Lupa lagi saya. Jadi ketika Rasulullah SAW itu mau keluar dari kota Taif, malah beliau dihalang-halangi dan diintimidasi, Pak. Mereka pada pegang batu, mereka pada pegang kotoran unta, mereka pada pegang apa, Bu? Tulang belulang unta, sehingga itu ditipukan kepada baginda Rasulullah SAW. Bahkan di salah satu riwayat menyebutkan bahwa pada saat itu Zaid bin Haris menjadi orang yang pertama yang menghalangi, yaitu intimidasi dari penduduk Taif, sehingga dalam satu riwayat disebutkan kepalanya Zaid bin Haris itu sampai bocor, Bu. Ada nggak sekarang sahabat yang seperti gitu, Pak? Teman-teman Ibu atau teman Bapak, ada nggak? Ya ada ya, Pak, ya. Kalau kita lagi seneng pada deket, ya, Pak, ya. Kalau kita lagi susah pada deket juga, Pak. Tapi hatinya lain, ya. Lanjut. Maka pada saat itu Rasulullah SAW sudah mendapat cacian makian, maka beliau keluarlah bersama Zaid bin Haris dan disinggah di salah satu tempat yang bernama Masjid Ku kalau sekarang, atau di Adas dulu. Maka di Adas ini Rasulullah SAW duduk di bawah pohon yang disebut dengan pohon anggur. Makanya, Pak, kalau Taif ini terkenal dengan anggurnya dan delimanya, Pak. Di sini beliau disuguhi sebungkahan anggur, yaitu oleh salah seorang budak yang bernama Adas. Adas ini adalah budak, kalau istilah kita pegawai, Pak. Pegawai yang dimiliki oleh Bani Sakif atau penduduk Taif. Maka pada saat itu penduduk Taif itu atau majikannya menyerukan kepada Adas karena melihat lelahnya baginda Rasulullah SAW setelah mendapatkan intimidasi atau kekerasan dari penduduk Taif. Maka pada saat itu Adas menjumpai baginda Rasulullah SAW dan menyetorkan atau menghidangkan salah satu bongkahan anggur, sehingga pada saat itu Rasulullah SAW mengambil anggur itu sambil membersihkan dan mengucapkan Bismillah. Apa yang menjadi landasan hikmah dari perjalanan Adas bersama Rasulullah SAW? Yaitu dari kalimat Bismillah, sebuah anggur yang gedenya tidak seberapa, tapi bisa menjadikan salah seorang mendapat hidayah. Maka pada saat itu Rasulullah SAW mengambil satu anggur dan beliau memakannya dan mengucapkan Bismillah. Maka pada saat itu Adas luar biasa kagetnya dan berkata kepada baginda Rasulullah SAW, "Ya Fulan, siapakah engkau gerangan? Karena di tempat ini, di negeri ini tidak ada seorang pun yang pernah mengucapkan kalimat thayyibah seperti itu." Maka baginda Rasulullah SAW bertanya kembali kepada Adas, "Emangnya kau ini orang mana?" "Aku ini adalah seorang budak, namaku Adas, agamaku apa? Agamaku Nasrani, asalku dari Nenama, yaitu yang berada di kota Irak." Di kota Irak. Maka beliau Rasulullah SAW menyampaikan, "Kalau begitu kau adalah penduduk dengan sahabatku atau dengan saudaraku."
yaitu Yunus bin Matta. Siapa Bu? Siapa Yunus itu? Nabi Yunus. Maka kaget lebih besar lagi yang dialami oleh Adas, sehingga pada saat itu beliau bertanya, siapakah aku? Adalah seorang nabi dan rasul, dan aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu dan risalah, sehingga saat ini aku berdakwah di kota Taif. Maka pada saat itu Adas bersimpuh di depan baginda Rasulullah SAW dan menciumnya baginda Rasulullah SAW, dan pada saat itu Adas berbaiat atau masuk Islam. Dari perjalanan Rasulullah SAW hanya satu aja yang masuk pada saat itu. Siapa tadi Ibu? Abbas. Dan masjidnya nanti diabadikan, kita akan melewati di mana Rasulullah SAW pernah duduk di bawah pohon apa Bu? Anggur. Nah, nanti kita lihat dulu. Kayaknya Pak Sopir lewat Abbas dulu ya Pak Sopir ya. Lewat Masjid Adas dulu. Nah, nanti kita tunjukkan adanya di posisi sebelah kiri. Kalau dari sini sebelah kiri. Nah, nanti Ibu bisa pasang videonya, pasang kameranya, dan bisa melihatnya. Masjid Adas ini adalah persaksian seorang Adas, budak orang penduduk Taif yang berbaiat atau yang bersyahadat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau adalah orang Irak yang mendatangi kota Taif hanya untuk bekerja. Nanti di depan setelah itu kita akan ke Masjid Qo atau Masjid Sikut ya. Nah, ini di samping-samping halaman sini Bu banyak pepohonan. Lihat di depan-depan rumah ini pohon delima, terus ada apa gitu kecil-kecil Ibu itunya, cuman saya kurang tahu namanya. Nah, kita di sini akan melewati Masjid Adas. Lihat Taif di destinasi perumahan hampir seperti ada di Bogor ya Pak ya. Ada yang pernah ke Bogor? Nih, itunya pakai genting-genting, dihijauin atau diapain kayak pila-pila. Ada pohon pisang juga nih di atas, kelihatan. Tuh pohon pisang tuh. Daun pisang di sini juga laku banget, Pak. Nah, di sini nanti ada pohon pepaya. Nah, itu Pak, di depan sudah terlihat Masjid Adas. Tuh, Masjid Adas di sebelah kiri ya. Di sebelah kiri Ibu Bapak bisa melihat. Di sinilah Rasulullah SAW singgah bersama putra angkatnya yaitu Zaid bin Haris. Lihat ke depan di sebelah kiri. Ini diabadikannya oleh pemerintah Arab Saudi. Walaupun saya sering melewati tempat ini Pak, tapi saya belum pernah turun di sini, terkecuali kalau menaiki mobil kecil. Kalau mobil besar susah turun di sini, karena Pak Sopir juga takut dengan tilangan atau polisi-polisi. Ini ada di sini, cuman di sini tempatnya dalamnya restoran. Nah, kalau kita nggak di sini. Nah, ini nih ya, di sebelah kiri kelihatan. Ini yang disebut dengan Masjid Adas. Nah, ini ya di sini. Coba tuh di sebelah kanannya Ibu lihat pepohonan di dalam, itu adalah orang yang jualan benih-benih bunga. Nah, ini sedikit Pak Supir agak dikendorin. Nah, ini yang disebut dengan Masjid Adas, yaitu saksi bisu perjalanan Rasulullah SAW mengislamkan seorang budak yang berada di kota Taif dengan jalan dengan perantara ucapan Bismillah ketika baginda Rasulullah SAW akan memakan sebuah anggur. Untuk selanjutnya kita lihat Ibu di depan itu ada batu yang nempel di depan tuh di sebelah kanan, kelihatan. Nah, itu adalah salah satu batu yang akan ditimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW sedang beristirahat di Masjid Qo. Ini Masjid Qo ini di sebelah kanan ya. Nih di sebelah kanan. Ada yang duduk-duduk. Pak, kalau lihat sejenak batu itu hanya terganjal dengan dua batu kecil. Seandainya itu akan terjatuh, itu tidak mungkin. Kalau keadaan di negara kita itu kayaknya udah terjatuh kan Pak? Agak sedikit kendorin Pak Supir. Nah, di video Pak ini nih tuh batunya itu yang akan ditimpukin oleh Rasulullah SAW. Dan ini masjidnya yang ada di bawah, yaitu Masjid Qo ini. Nah, ini masjid yang di bawahnya. Itu batunya yang di atas dilihat, kelihatan batunya? Itu tuh batu itu tuh. Ya, kalau ngelihat dari segi itu kok nggak jatuh, betul? Itu seandainya kalau ada di kita udah jatuh ya Pak ya.
Tapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengabadikan sesuatu dengan apa? Dengan kekuatan, dengan keperkasaannya Rabb kita. Luar biasa. Sebagian ulama menyebutkan batu itu ketika akan ditimpukan kepada baginda Rasulullah SAW, batu itu malu, merasa malu sama keagungan baginda Rasul, sehingga beliau menahan dengan sendirinya batu itu. Ada juga yang berpendapat bahwa batu itu diganjalnya oleh malaikat Jibril supaya batu itu sampai tidak terjatuh kepada baginda Rasulullah SAW, yaitu ketika Rasulullah SAW sedang istirahatnya. Seperti apa tadi, Bu? Seperti begini, Bu, kalau di istilah kita kayak gini. Ada gak? Kalau bapak-bapak habis capek apa ya? Di kasur kayak gini. Jadi pada saat itu batu itu, wallahu a'lam bishawab ya, Bu ya, karena kita juga ini para ulama yang menyampaikan, batu itu mengikuti arah sikutnya baginda Rasulullah SAW agar Rasulullah merasakan nyaman ketika berbaring. Makanya disebut Masjid Qum atau disebut Masjid Sikut, karena bekas sikutnya Rasulullah SAW itu ke dalam batu, seolah-olah kayak adonan kali ya, Pak ya. Ada bekasnya di situ, Pak. Kita masuk sekali, cuman di dalam sudah ditutup semuanya, sudah dipakai karpet semuanya. Itulah Pak masjidku yang sejarahnya di mana Rasulullah SAW pernah singgah di tempat itu untuk beristirahat sejenak, merasakan kelelahan, kecapean dan rasa sakit dari intimidasi atau kegaharan orang penduduk Taif, sehingga beliau juga sampai di situ mau dihancurkan dihancurkan juga, yaitu dengan ditimpuki batu oleh Bani Sakif atau penduduk Taif. Gimana Pak perjalanannya, Pak? Cukup? Cukup? Lanjut? Kemana lanjutnya nih? Pak Sofir mau dibawa kemana kita? Nah, untuk selanjutnya, Ibu Bapak Ibu Rahman, kita akan dibawa ke tempat penyulingan parfum atau penyulingan bunga mawar yang berada di kota Taif. Di kota Taif ini sudah banyak Ibu semuanya ya, tempat-tempat penyulingan minyak wangi. Karena kenapa? Karena bunga-bunganya yang bagus, yang luar biasa di tempat ini. Dan Ibu bisa nanti kita lihat ketika kita sampai di tempat parfum. Ibu juga bisa nyoba, bisa melihat. Biasanya di sini disuguhkan yaitu dengan video-video bagaimana cara untuk menghasilkan minyak wangi, dan kita akan dijelaskan biasanya di dalam video yang mereka punya. Nah, Ibu bisa melihat ke depan, ini jalan yang menuju ke Riyadh, Ibu Saudi, tapi ini jalan alternatif saja. Makanya di sini kalau di samping-samping ini banyak tempat-tempat peristirahatan. Jadi di samping-sampingnya ini, di samping jalan sudah ditumbuhi oleh pohon-pohon yang rindang sama ya. Nah, ini di bawah juga ada lapang futsal, Pak. Kalau ada yang suka main bola bisa turun dulu di sini, Pak. Bapak main bola dulu di sini, saya berangkat ya. Nah, kita dari sini insya Allah ke tempat penyulingan minyak wangi. Siap, turun lagi ya Bu ya. Nanti kita sampaikan lagi ketika kita sudah mendekati tempat penyulingan minyak wangi. Ibu bisa lihat di sebelah kanan, lihat perumahan-perumahan atau tempat-tempat perusahaan, semuanya sudah dikelilingi dengan pepohonan yang menghijau. Dan ini di sebelah kanan ini adalah salah satu rumah sakit terbesar
yang berada di kota Taif, yaitu King Abdul Aziz Specialist Hospital. Jadi di sini rumah sakit spesialis ibu yang operasi atau apa di sini di kota Taif ya. Bos. Hah? Usah. Hah? Makan dulu ayo. Alangkah baiknya kita aja lah biar beres dulu ke penyelidikan wangi. Langsung ke makan. Langsung makan karena beres. Pulang balik deh nya. Nah, sami sih kita mau kali itu karena kita mulai balik langsung ke parfum bisa. Ke parfum lah langsung ke makan bisa. Kan kabar mana karena beres di kamar sama sebentar. Bapak sambil bisa melihat kiri kanan pemandangan yang berada di kota Taif ini ya. Ini adalah taman-taman yang diurusi oleh pemerintah Taif, sehingga di bawahnya itu adalah tempat orang-orang Arab Saudi biasanya. Kalau sore-sore mereka tempat yang teduh ini, Bu. Nih, lihat di sebelah kanan ya. Luar biasa destinasi menghijau. Dan ini rumputnya bukan rumput sintetis, ini adalah rumput asli ya. Nih, masuk rindang kayak begini nih. Bayang Bu, kalau kita main-main di sini di taman ya Bu ya. Tuh lihat di sebelah kanan Ibu, orang-orang Arab itu sengaja mereka kalau pas istirahat kuliah atau apa mereka mendatangi tempat ini dan duduk-duduk bersama keluarga. Nih, kelihatan kan? Mereka sengaja duduk di taman berkeluarga seperti ini. Itulah pikniknya orang sini ya. Betahnya menurut dia ya. Kita masih ngalamin di Jeddah udah lagi. Mana nuki orang mah ratu ayah nuki di Jeddah mah bakal nanti dipakai dagang kurang madura. Saya melalang nanti kan. Dengan ini can apal nu di mana ya? Senang ini ayah ada teh aji cia. Ya, ya. Ya, mah kita muka Jeddah balik sampai. Soalnya ngajin aja orang luar kalau ngikutin dia. Oh. Kalau orang nggak tahu tuh. Orang India jarwalan naon itu. Jualan kagak dengan India. Kataran karena itu. Nah, pohon pepaya Pak di sebelah kanan tuh pepayanya ada berbuah kalau di sininya.
Dan ibu bapak juga nanti di depan bisa melihat salah satu pertanian yaitu burkol atau bangkol, di sini juga ada. Nanti kita akan melewatinya sebentar lagi. Cara bertaninya orang sini luar biasa cepat panennya ya. Suasana masih Ya, hujan mah dia bisa kepikiran kabutna kalau geus hujan dia mah aduh. Kayak hari ini senat jamaah, bari jamaah anu pernah kecelakaan gitu cenah di itu cerarit. Oh, rosok atau mobil. Lain lihat di sebelah kiri ada salah satu tempat mainan, tempat bermain. Karena ini jalannya menuju ke jarak jauh, jadi orang Arab ini biasanya menyewa tempat penginapannya seperti ini, Pak. Ini kayaknya kalau di kita ini di daerah Bogor ya, Pak ya. Halo, halo, bapak-bapak masih ada? Kelihatan di sebelah kiri. Lihat ya, ini adalah destinasi tempat mainan. Kalau ibu bawa anak kecil, bawa ke sini, masuk disuruh main di sini, insya Allah dijamin betah. Di hari pas sekolah monyet tua ya kene oh. salah lain. Ini adalah wahana tempat penginapan ya. Nah, di samping-samping jalan ini banyak mainan-mainan yang disiapkan gratis karena untuk orang-orang yang melewati tempat ini yang jaraknya jauh. Karena ke belakang lagi masih ada juga Abaha kalau nggak salah Pak Supir ya. Abaha yang lewat Damam, yang Riyadh juga ke tempat ini sehingga pemerintah Arab Saudi menyiapkan tempat mainan supaya anak tidak suntuk ketika melaksanakan perjalanan jarak jauh. Sana di dia mau nyata araya arwah. Kalau melihat sisi dari keadaan ya Pak ya, mana mungkin gitu di daerah sini masih ada pisang, masih ada buah-buahan yang segar-segar, karena pegunungannya semua dari bebatuan. Namun Allah itu maha segalanya, Allah itu maha perkasa segalanya. Apa yang dia mau, Allah pasti bisa. Oh ya. Barunya semacet gitu tuh. Bocor jebol kalau dipaksa. Nah, naon itu jebol? Norma. Alah, kita mah kudu tukang dan datang no. kurang nama tuh bisa ngarawat banyak kena mobil, orang setik nama kudu apa? Berapa kontrol? Iya. Kontrol. Antisipasi seperti itu orang ke perjalanan jauh. Tuh di sini katanya Muntazah Jabal Akhbar. Kalau istilah itu katanya ini adalah di tempat-tempat yang paling hijau atau disebut dengan villa yang berada di Bogor. Pak, lihat di sebelah kiri ya. Kelihatan itu destinasinya sudah kayak di Indonesia nih. Taib ini unik Pak.
Bangunannya sudah ingin seperti di Indonesia. Di sarwa ya tempat dianya mikot Kuat ya. Wadi Muharram. Orang berada di Mekah. Nah ini juga ibu di sebelah kanan adalah yang disebut dengan Masjid Wadi Muharram, tempat ya untuk mikot juga di sini, tapi untuk penduduk Taif, yaitu ketika mereka memakai itu yang kecil ya, mobil-mobil yang kecil, kalau yang besar susah masuk di tempat ini. Ya di sebelah kanan itu tempat-tempat yaitu pertanian, tuh di sebelah kiri kanan ini adalah tempat pertanian, biasanya lagi hijau, sekarang lagi baru di pemupukan. Jadi dia kerja naon wahana naonnya sebenarnya danau nya akan lauk harus jadi jamaah sidang musuh cocok nomor tanggung bawa dia. Nah ini wahana-wahana kecil yang baru dibangun oleh pemerintah Taif. Oke teman-teman. Tuh mungkin tempat ngopi, tapi ya pun di danau iya ade. Karena zaman itu tarunuhun. Saya mah daripada kalian mah resep kena itu ke mana, ke Badar. Nah ibu di sebelah kanan lihat pertanian burkol. Nah nih di sebelah kanan ya, kelihatan apa enggak hijau ya, ini udah kayak di Indonesia saja di sini bu. Ini taman juga, masya Allah, tabarakallah. Ada juga di sini yaitu pohon mati itu di sebelah kiri, di sebelah
kiri dan di atasnya ada villa ya. Nah, tetap di sebelah kanan terlihat yaitu pertanian orang kota Taif, diantaranya pohon delima, pohon jeruk, dan anggur di sini ya. Tadi banyak berkil-kil ya. Ntar muter mobil. Sok lebaran ya. Bahan itu buah kaktus senang kan? Terus dari dia mana maksudnya enak ya maksudnya Baksumi kaktusnya menurut namanya. Jadi itu di daerah orang, negara orang itu kaktus. di Indonesia cuma terbuahan Lidah buaya teh adanya. baik Lain. katus untuk buahan bilang jadi Nah, di kota Taif ini ibu bapak perlu diketahui bahwa penghasil buah kaktus di sini ya. Tapi kalau di negara kita kadang-kadang jarang berbuah, tapi kalau di sini masya Allah tabarakallah. Dan nanti kita di tempat ini juga ada yang jualan buah-buahan. Namun kita masuk dulu ke tempat yaitu penyulingan minyak wangi. Lihat ibu bapak, hijaunya kota Taif. Satunya kota Taif seperti ini, kayak kita di gunung mana gitu ya. Lihat di sebelah kanan ibu, bunga-bunga dan rumput-rumput yang sedang mekar, dan juga tanaman-tanaman istimewa khas Taif. Luar biasa hijaunya ya. Lihat pertanian kota Taif ibu. Di sebelah kanan, ini adalah pertanian kota Taif. Apalagi kesini kemarin-kemarin sering hujan, di kiri kanan bunga-bunga ini berkah, bunga-bunga indah banget dalam penglihatan ketika kita berada di kota Batu ya di sini. Namun bunganya masya Allah tabarakallah. Ibu bapak, sebentar lagi kita akan sampai di tempat yaitu penyulingan minyak wangi, dan nanti kita turun di sana. Mungkin ada yang mau melihat atau merasakan itunya minyak wangi, silakan ibu mau membeli atau untuk oleh-oleh sanak keluarga di sana. Dan ini yang di sebelah kiri kanan banyak pohon kaktus, tapi sayang saat ini belum berbuah ya, baru menghijau nih. Tuh pohon burkonya ibu siap dipanen, pecainya itu pohon pecai semua sudah siap dipanen kayaknya. Subur, kota Taif ini subur ya. Dan di sebelah kiri ada salah satu rumah yang gedenya luar biasa. Konon rumah ini adalah rumahnya seorang imam Masjidil Haram. Wallahu a'lam bishawab. Ini rumahnya gede-gede Pak di sini nih. Masya Allah. Oke, syukur tadi ya. Biasa nama tadi sok dino darah deket gitu. Nah ini ibu di sebelah kiri, katanya ini adalah salah satu rumah Imamul Masjidil Haram, tapi saya tidak tahu siapa beliau. Dan ini pohon-pohon cemaranya sudah gede-gede ya, luar biasa. Di dalamnya aulanya kayaknya besar banget. Dan ini sebelah kanan destinasinya udah ke Indonesiaan nih, karena kayaknya orang Taif sering nih ke Indonesia. Dan di sebelah kiri ada peternakan kambing ya, peternakan kambing gede-gede juga.
Nah ini Bu, di bawah di sebelah kanan udah sedang panen ya. Mereka sedang panen. Kalau ibu ikut panen bisa turun di sini Bu. Macet OB di situ bebaskan kagok. Kaluhur itu kahalang kami. Nah ibu di sini ibu bisa berfotoria di atas kafe atau di atas tempat penyulingan minyak. Namun nanti ikuti arahan saya agar kita melihat bagaimana proses pembikinan minyak wangi, karena di atas nanti disiapkan tempat untuk yaitu melihat bagaimana proses menyuling minyak wangi dari yaitu di sini ada pohon buah Bu, pohon buah. Ada pasar buah di sini Bu, bisa memilih buah-buahan. Namun sebelumnya nanti ikuti dulu ituan saya. Nanti kita setelah itu ada kedai bakso juga Bu di sini. Tertarik kayak ada yang didorong.